Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama memulai ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini dalam rangka memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tema ibadah kita hari ini adalah kemuliaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita ambil dari 1 Petrus 3 ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. Dan marilah kita bersama-sama masuk di dalam ujian penyembahan ketika aku berbeban berat. Ketika aku berbeban berat, ku datang kepada Yesus. Dia berikan damai dan sukacita, sejahtera dalam hatiku. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Ketika aku berputus asa, ku datang kepada Yesus. Dia bebaskanku dan lepaskanku. Kini aku jadi baru. Katakan Yesus, Yesus. Yesus, Yesus Tuhan, mulia namamu. Ku tinggikan, ku agungkan namamu selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mulai ibadah perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kita mulai di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya damai dan sejahtera Allah turun atas kita sekalian. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membaca nats pembimbing dari Kisah Rasul pasal yang pertama, ayat yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-11. Firman Tuhan berbunyi demikian. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Sesudah mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupinya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka. Dan mereka berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit?
Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikian sabda Tuhan. Mari kita bersama-sama mempersiapkan diri untuk membaca dan mendengar sabda Tuhan. Kita persiapkan dengan pujian Ku sabdamu, ku firmanmu. Mari kita bersama-sama menaikkan pujian ini. Sabdamu, ku firmanmu. Ku sabdamu, ku firmanmu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Ku sabdamu, ku firmanmu. Firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan oleh kuasa Roh-Mu, kepadamu aku berserah. Berfirmanlah Tuhan. Roh Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita bersama-sama berdoa, mohon pimpinan Roh Kudus agar Tuhan melalui Roh Kudus menolong kita ketika kita membaca firman Tuhan dan juga mendengarkan sabdanya. Mari kita bersama-sama berdoa. Tuhan Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga yang mulia, kami bersama-sama dengan jemaat-Mu dimanapun mereka berada pada saat ini, dan setiap orang-orang percaya yang beribadah bersama kami pada jam ini, pada saat ini, kami mengucap syukur jikalau kami dapat merayakan untuk memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Bapa, setelah kami menaikkan beberapa pujian, biarlah pujian itu berkenan di hadapan Tuhan, dan kini mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oleh karenanya pada kesempatan ini Bapa, kami mau membaca dan merenungkannya. Tuhan mengurapi kami sekalian, sehingga kami masing-masing diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa, kami menyerahkan untuk pemberitaan firman Tuhan dari awal sampai akhirnya hanya kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita bersama-sama membuka firman Tuhan dari 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22. 1 Petrus pasal yang ketiga, ayat 21 sampai dengan ayat yang ke-22, di bawah tema kemuliaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Saya ulangi, di bawah tema kemuliaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, kita membaca firman dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-21 sampai dengan ayat yang ke-22. Firman Tuhan berbunyi demikian. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan
Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke sorga sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan untuk kita pada hari ini. Yang berbahagia adalah setiap anak-anak Tuhan yang membaca, merenungkan firman Tuhan, dan melakukannya di dalam kehidupan hari lepas hari. Sebagaimana yang sudah kami sampaikan tadi, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, bahwa pada hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kembali kami sampaikan kepada sidang jemaat sekalian bahwa tema kita pada hari ini adalah kemuliaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, Hari Raya Kristen itu ada 5 dan dimulai dengan Natal. Tentu kita sudah tahu bersama-sama di mana Natal itu diidentikan dengan inkarnasi Allah menjadi sama dengan manusia di dalam diri Tuhan Yesus Kristus. Allah dari tahta kemuliaannya turun ke dunia yang fana, merendahkan diri menjadi seorang hamba, bahkan seorang hamba yang menderita, hamba yang terhina, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sesudah dia merendahkan diri sebagai hamba yang hina bahkan disalib, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, lalu kita melihat bersama-sama pada hari ini, kita bersama-sama memperingati kenaikannya. Ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, sebenarnya di sana adalah Tuhan Yesus Kristus dimuliakan, Tuhan Yesus Kristus ditinggikan, Tuhan Yesus Kristus diagungkan melalui kenaikannya ke surga, saudara-saudara. Dan aspek kemuliaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, membawa 2 aspek kemuliaan. Yang pertama aspek yang pertama adalah Kristus dimuliakan. Lalu yang kedua adalah Kristus memuliakan orang-orang percaya, saudara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama melihat bagian yang pertama, di mana melalui kenaikannya Kristus dimuliakan. Setidaknya, saudara, ada 3 kemuliaan Kristus melalui kenaikannya ke surga. Atau ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, itu ada kemuliaan untuk dirinya sendiri atau untuk Tuhan Yesus Kristus. Yang pertama-tama adalah dengan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga itu, Tuhan Yesus Kristus dimuliakan oleh Allah. Saudara, kita melihat bersama-sama ketika Tuhan Yesus Kristus naik ke surga, Tuhan Yesus Kristus dimuliakan. Apa tandanya, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus? Bahwa yang hina disambut oleh Allah, itu adalah dimuliakan oleh Allah. Dan tandanya ketika dia naik ke surga disambut oleh Allah, melalui 2 orang malaikat Tuhan di dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-10, saudara. Bahwa Tuhan Yesus Kristus ketika dia naik ke surga disambut oleh Allah melalui 2 orang malaikat Tuhan. Dan di sini Tuhan Yesus Kristus dari yang hina dimuliakan oleh Allah Bapa di surga. Lalu yang kedua, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengan kenaikannya ke surga,
Tuhan Yesus dimuliakan sebagai Raja, saudara. Ketika di dunia, dia sebagai hamba, dan memang dia asalnya adalah dari sorga, sebagai Raja sorga. Tetapi ketika dia di dunia ini, dia sebagai hamba, bahkan dihina, diejek. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, bahkan disalibkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Dalam kenaikannya ke sorga, saudara, Tuhan Yesus Kristus dimuliakan